الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita mulai dengan salawat seperti biasanya. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Malam ini kita masuk kepada ayat 137 dari surat Al-Baqarah. Pertemuan yang lalu kita akhiri dengan perintah Allah agar semua mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan beriman kepada yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Asbat, kemudian Musa dan Isa, karena kita tidak pernah membedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi punya pegangan la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa nahnu lahu muslimun. Setelah seruan Allah ini ketika menyeru kepada mereka orang-orang yang pernah memperoleh kitab, yaitu al-Yahud dan Nasara yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, setelah menjelaskan bahwa agama yang dibawa oleh para anbiya adalah satu dan sama, setelah mereka diminta untuk beriman kepada Allah, para anbiya dan kitab-kitab yang Allah turunkan, baru ayat sekarang ini menjelaskan kalau mereka menyauti perintah itu, kemudian mereka beriman kepada Allah, keesahan Allah dalam tauhidnya, beriman kepada Nabi yang terakhir Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan beriman dengan Al-Quran yang Allah turunkan sebagai kitab akhir kepada Sayyidil Wujud Muhammad, maka ayat yang kita bahas malam ini yaitu firman Allah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman
seperti yang kalian beriman dengannya, seperti keimanan kalian, yaitu iman dengan Allah Esa, iman dengan Sayyidil Wujud Muhammad sebagai Nabi, dan iman kepada Al-Quran sebagai kitab yang Allah turunkan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kalau mereka al-Yahud dan Nasara mengimani seperti yang kalian imani saat ini, faqadih tadau, maka sungguh mereka telah hidup dalam petunjuk dan memperoleh petunjuk. Artinya hidup dalam hidayah itu kapan orang disebut memiliki hidayah dan hidup dalam real hidayah? Ketika mengimani Allah, Rasulnya, dan yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Orang yang disebut memperoleh petunjuk dan hidup dalam petunjuk Allah ya cuman ini, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian mengimani yang diturunkan kepada Rasul, dan konsekuensi arti iman ini ialah taat. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa la tawallau an, jangan berpaling sedikit pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Itu konsekuensi arti iman kepada Allah, arti iman kepada Rasulullah, arti iman kepada Al-Quran yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu simple seruhan Allah, fa in amanu, kalau mereka mengimani apa yang kita minta kemarin, qulu amanna billah, fa in amanu bimithli ma amantum bih, seperti yang kalian iman, seperti keimanan kalian, seperti imannya kalian dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah hidup dalam petunjuk Allah, dalam hidayah Allah. Kalau berpaling dari Allah berarti hidup dalam kesesatan. Berpaling dari Rasulullah, berpaling dari apa yang dibawa Rasulullah, berpaling dari apa yang diminta dan diserukan Rasulullah, maka mereka tidak beriman. Karena itu, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan menjadi seperti orang yang selalu teriak, kami mendengar, tapi hakikatnya mereka tidak mendengar. Kami beriman, hakikatnya mereka tidak beriman. Arti pendengaran ketika kita mendengar itu apabila ada arti atau ada hasilnya, ada yang kita praktekkan dengan apa yang kita dengarkan. Kalau enggak, dihitung enggak mendengar oleh Allah. Semacam itu arti petunjuk, hidup dalam petunjuk, kami dalam petunjuk Allah, kami beriman. Semua itu adalah akan ada benar ungkapan itu kalau ada praktek sebagai konsekuensi arti iman dan arti menganggap diri dalam petunjuk Allah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, sungguh mereka telah memperoleh petunjuk. Ini arti al-hidayah. Faqad ihtadaw mutlak. Tetapi kemudian Allah menyebutkan, wa in tawallau, kalau mereka berpaling. Tadi kalau mereka beriman artinya qad ihtadaw, sungguh mereka hidup dalam petunjuk dan dalam hidayah. Tetapi wa in tawallau, kalau mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, sebenarnya mereka dalam penyimpangan, dalam pelanggaran. Asal arti kalimat syaqqa yasyuqqu itu belah, mecah. Idza samaun syaqqat, pecah. Artinya dia tidak lagi utuh, menyimpang. Kalau dia dalam petunjuk berarti keimanannya akan mengkristal dengan amal solehnya, keimanannya dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan Sayyidil Wujud Muhammad akan mengkristal dengan amal perbuatannya. Tapi ketika mereka berpaling, fa innahum fi syiqaq, artinya mereka keluar dari arti keimanan. Asal arti asyiqaq al-mukhalafah,
Wa illa, asal arti kalimat syak dalam bahasa Arab pecah. Pecah, rombang, pecah, kemudian memisah dengan yang aslinya. Itu digunakan dalam Al-Quran dalam beberapa, seperti Allah berfirman, "Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa." Kami pisahkan, kami belah. Atau firman Allah, "Wa innal zalimina lafi syiqaqin ba'id," fi khilaf, dalam perselisihan terus, dalam penyimpangan, inhiraf. Atau kita mendengarkan firman Allah, "Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa syiqaq." Kalau mereka berpaling, fa innama hum fi syiqaq, dalam perselisihan. Begini, kalau mereka beriman dan mengikuti seperti kalian, maka sebenarnya mereka hidup dalam petunjuk Allah. Tapi kalau mereka berpaling dari Rasulullah, berpaling dari Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah, berpaling dari arti keimanan mereka kepada Allah, maka mereka sebenarnya sedang menyimpang, keluar dari rel. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran, "Alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza tadaitum." Coba koreksilah, perbaikilah dirimu. Kamu jangan sibuk orang yang sesat, orang yang berpaling. Karena kamu sibuklah mengatur dirimu supaya jangan berpaling. Yang berpaling mereka yang bakal menerima resiko keberpalingan mereka. Karena itu Al-Quran mengatakan, kalau mereka beriman faqad ihtadaw, tapi kalau mereka berpaling, ya mereka sendiri yang mencal, mereka sendiri yang keluar, mereka sendiri yang melepaskan diri dari baju iman dan baju hidayah. Fa in tawallaw wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq, dalam perselisihan. Kalau begitu petunjuk, orang disebut hidup dalam petunjuk Allah, hidup dalam hidayah, hidup dalam naungan rel Allah, itu hitungannya, tolak ukurnya bukan banyak atau sedikit. Tolak ukurnya ialah sebagaimana konsekuensi dia memegang teguh arti keimanan dan hidayah Allah, itu berarti dia dalam petunjuk Allah. Kalau ia berpaling dari petunjuk Allah, siapapun dia berarti sedang jauh, keluar dari rel Allah. Fa innama hum fi syiqaq. Itulah Imam Ali pernah menyebutkan, la yaziduni kathratun nas hauli izzah wala tafarruqahum anni wahsyah. Banyaknya orang di sekelilingku gak menjadikan aku tambah mulia. Larinya orang semua dariku gak menjadikan aku hidup dalam gersang dan ketakutan. Gak ada. Karena banyak, sedikit, disanjung atau tidak, itu tidak merubah atau tidak mewarnai petunjuk dan hidayah Allah. Yang merubah petunjuk dan mewarnai hidayah Allah itu ialah selagi kita konsekuen dengan keimanan kita, dengan pegangan teguh kita dengan Rasulullah, dengan Al-Quran, maka itu dalam petunjuk. Kalau kita berpaling, fa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Ini gamblangnya Islam. Tolak ukur Islam itu ialah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kalau ada hubungan dengan Allah, walau ia seorang diri, berarti ia sedang faqad ihtadaw, masih memegang petunjuk Allah. Kalau dia sudah berpaling dari Allah, berpaling dari konsep yang dibawa Rasulullah, berpaling dari Al-Quran, maka siapapun dia, berapapun mereka, tetap faqad fa innama fa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Mereka yang berpaling. Terus kalau mereka berpaling dari petunjuk Allah, apakah hidayah Allah, apakah konsep keimanan kepada Allah, apakah Islam, apakah Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi akan juga runtuh karena berpalingnya orang dari Islam? Yang berpaling dia yang akan memperoleh kesulitan karena keberpalingan. Karena itu kata Allah, kalau mereka masih beriman faqad ihtadaw. Kalau mereka berpaling, mereka sebenarnya sedang lepas dan menjadikan perselisihan. Tetapi Allah akhiri ayatnya, fasayakfikahumullah. Allah akan mencukupi engkau, wahai Sayyidil Wujud Muhammad. Berpalingnya orang berpaling tidak menjadikan Islam runtuh.
tidak menjadikan petunjuk Allah habis, tidak menjadikan konsep Al-Quran yang beliau bawa akan tidak mampu tegak. Tidak. Kalau mereka berpaling, mereka yang rugi. Tapi engkau tenanglah wahai Sayyidil Wujud, karena Allahu kafika, Allah yang akan menyelesaikan urusanmu. Gak ada Islam itu akan runtuh karena orang berpaling dari Islam. Tidak. Yang memegang Islam dia yang beruntung, yang berpaling dia yang rugi, dan Islam tetap ya'lu wala yu'la alaih. Orang muslim bisa loyo, orang muslim bisa zigzag, tapi Islam tidak, tetap tegak. Dari apa sebenarnya kekuatan Islam ini? Karena Islam itu agama yang dipilih oleh Allah. Berarti itu agama yang diridhoi oleh Allah. Berarti itu adalah merupakan kebenaran yang Allah inginkan agar umat manusia memegang kebenaran itu. Apabila itu pilihan Allah, apabila itu kerelaan Allah, maka ia akan tegak dengan tegaknya Allah. Fasayakfikahumullah. Ayyuhal ikhwah, ayat ini perlu kita resapi. Jangan pernah orang Islam mati semangat atau pesimis atau akan masa depan Islam. Tidak. Islam jaya, Islam milik Allah. Orang yang hidup dengan kebenaran tidak perlu pesimis, karena yang bersama kebenaran berarti bersama Allah. Karena itu ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan berkaitan bahwa Allah selamanya bersama Rasulullah, itu menunjukkan bahwa karena Rasulullah simbol kebenaran, maka Allah tidak akan meninggalkan Rasulullah, pasti akan membela Rasulullah. Dan siapa yang tetap hidup dengan kebenaran, ia akan memperoleh pertolongan dari Allah, sebagaimana Sayyidil Wujud memperoleh pertolongan dari Allah. Fasayakfikahumullah. Coba kita baca beberapa ayat Al-Quran dengan kalimat kafa, yakfi, kafaina, artinya kami cukupi kamu. Allah berfirman, wa kafallahul mu'minina al-qital. Dalam perang Ahzab, Allah selesaikan semua urusan orang selamatkan dari pertempuran itu. Allah kirim angin yang begitu dahsyat, mereka semua lari dan habis. Atau kita mendengarkan firman Allah, inna kafainakal mustahzi'in. Ada 5 orang yang paling selalu mengejek Rasulullah, dan ketika Allah turunkan ayat ini, 5-5-nya itu hancur dengan masa yang berbeda, tapi satu-satu semua hancur. Inna, karena yang akan menekel langsung itu Allah. Kamu mengejek Rasulku, aku yang membalas kamu. Seperti kalau kita baca awal-awal ketika kaum munafikin mengejek kita. Orang munafikin kan sering mengejek kaum muslimin, seperti yang pernah kita baca di awal-awal ayat. Coba saya lihat ayat itu. Tapi ketika mereka mengejek kita, Allah nggak mengatakan bahwa Allah nggak mengatakan, Allah nggak menyebutkan orang-orang mukmin pun mengejek kalian, tidak. Tapi coba kita dengarkan ayat ini, walaupun kita telah melewati. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka bertemu orang-orang mukmin kaum munafikin, mereka teriak, kami juga beriman seperti kalian. Kalau mereka kembali kepada benggolan-benggolan mereka, ketua-ketua mereka, syaitan-syaitan mereka, mereka berkata, enggak, kami enggak beriman, kami tetap bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami cuma mengejek orang-orang mukmin ini. Allah menceritakan kaum munafikin mengejek orang-orang mukmin. Tapi dengarkan ayat berikutnya, Allahu yastahzi'u bihim. Allah yang akan mengejek mereka. Allah yang akan mengembalikan ejekan itu. Allah langsung menangani. Jadi selagi orang itu bersama Allah faqad ihtadau, maka yakinilah selalu Allah membelanya. Kapan datangnya pembelaan itu? Kapan datangnya kemenangan itu? Dia adalah azizun hakim. Artinya aziz, perkasa, enggak mampu dikalahkan. Tapi hakim, maha bijaksana. Kapan diberikan kemenangannya? Serahkan kepadanya. Wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah. Atau dalam surat Zumar Allah pernah berfirman, Alaysallahu bikafin abdah
Bukankah Allah selalu yang menyukupi, artinya membela hambanya? Wa yukhawifunaka billadzina min dunih wa man yudlilillah fama lahu min had. Mereka sering menakut-nakutkan kamu dengan selain Allah, sementara Allah selalu yang akan memberikan pertolongan untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi. Jadi kita ini yang kita takutkan pertolongan Allah itu tidak datang kalau kita tidak punya hubungan dengan Allah. Kalau kita berpaling dari Allah, selagi bersama Allah, tidak pernah yang bersama Allah tidak memperoleh pertolongan dari Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, wa innallaha lama'al mu'minin. Sebenarnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Kalimat ma'a, bersama, itu satu obat besar bagi setiap mukmin yang menghadapi apapun ketika ia hidup menegakkan kebenaran. Apapun yang dihadapi, kalimat ma'a, Allah bersamanya, itu cukup senjata yang paling ampuh. Nabi Musa waktu disuruh kembali ke istana Fir'aun berdakwah, kata Nabi Musa, ya Allah, Fir'aun dengan semua kezalimannya. Nabi Musa pernah hidup di istana Fir'aun, tahu kekejaman Fir'aun. Ketika Allah berkata, pergilah kamu, pergi ke istana Fir'aun, dakwalah kepada Fir'aun. Musa minta supaya Harun digabungkan, supaya lisannya dilancarkan semuanya. Tetapi ketika Allah berfirman kepada Musa dan Harun ketika memerintahkan ke istana Fir'aun, ketika Allah berfirman, izhaba innani ma'akuma asma'u wa ara, selesai. Berangkatlah kalian berdua wahai Musa dan Harun, sesungguhnya aku ma'akuma, aku bersama kalian, asma' mendengar, wa ara dan melihat. Setelah kena ini Nabi Musa merupakan bekal yang besar. Jangan cuma satu Fir'aun, ratusan juta Fir'aun pun akan dihadapi oleh Musa karena memperoleh dari Allah bekal, innani ma'akuma asma'u wa ara. Ayat ini pun untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling, Rasulullah ini cuma menyampaikan risalah, tujuannya agar orang membawa dan mengamalkan risalah supaya ia untung dan sukses di dunia dan akhirat. Kita menerima atau kita menolak itu sudah bukan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau cuma menegakkan kebenaran. Karena itu Allah mensifati Rasulnya, wa ma 'alar rasuli illal bala. Kamu sampaikan. Tapi kalau ada yang merongrong engkau, kalau ada yang mengejek, kalau ada yang ingin membunuh, kalau ingin memerangi, ketahuilah, fasayakfikahumullah. Allah yang akan menyelesaikan urusan mereka. Urusannya. Allah akan bersamamu sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang berhidup dengan kebenaran tidak perlu merasa minder, takut, gersang karena sedikit, karena dimusuhi, karena itu semua tidak ada artinya. Yang kita takuti itu kalau kita jauh dari sumber kebenaran ini yang berbahaya. Kalau selagi kita bersama Allah, bersama Rasulullah, menegakkan kebenaran, maka fasayakfikahumullah, selalu berjalan dalam sebagai sunnatullah sampai hari kiamat. Fasayakfikahumullah. Naam, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah. Terus Allah akhiri dengan dua namanya. Wa huwas samiul alim. Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Mendengar apa yang sedang direncanakan oleh musuh-musuh Islam dan mengetahui apa yang sedang mereka rencanakan untuk merongrong Islam. Karena ia mendengar, karena ia mengetahui, sementara ia yang memerintahkan untuk melakukan dakwah ini, maka ia yang tanggung jawab akan menyelesaikan semua urusannya. Begitu artinya, wa huwas samiu al-alim. Jadi tidak perlu suudzon sama Allah sehingga kita teriak-teriak kapan datang kemenangan. Kemenangan pasti datang. Cuman Dia yang maha mengetahui kapan diberikan kemenangan itu. Timingnya Allah yang maha mengetahui. Kemenangan pasti dan pasti datang. Tidak ada
Tidak ada hak nggak langgeng, tidak ada. Hak pasti langgeng karena milik Allah. Ini yang kemudian Allah sifati, idza ja'al haq zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dalam surat Ibrahim Allah perumpamakan hak itu seperti pohon yang akarnya jauh mendalam ke bumi. Pohonnya dan semuanya tinggi naik ke atas, buahnya terus mengeluarkan buahnya. Pohon yang semacam ini akarnya mendalam dan tinggi besar, itu kena angin model apapun tenang dia. Tapi kalau Allah mencontohkan batil itu pohon yang ngantang begini, nggak masuk ke bumi akarnya, ngantang di atas bumi gini, sehingga tidak punya kestabilan dan kekuatan. Allah berfirman, wa mathalu kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun fil ard wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin biidzni rabbiha. Ini hak. Tapi yang batil, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ujtussat min fawqil ard. Akarnya sudah dicabut dari malaha min qarar, enggak punya kekuatan. Sekarang ini sepintas kadang-kadang kalau kita melihat batil lebih merajalela dan hak tidak nampak, itu bukan karena batil kuat, tapi karena pemilik hak tidak memegang haknya. Tukang-tukang sihir Fir'aun bisa mereka bangga, bisa mereka congkak dan sombong dengan sihir yang mereka lakukan, mengkelabui umat manusia. Silahkan mereka congkak ketika tongkat Musa belum keluar. Tapi ketika tongkat lambang hak ini keluar, habis semua tukang sihir. Bahkan mereka yang pertama sujud menghadap Allah, mereka mengakini kesalahan mereka. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'u al-alim. Ayyuhal ikhwah, dalam Al-Quran banyak kalimat kifayah, kafa. Itu bahkan ada doa dari Al-Imam Musa Al-Kadhim kalau kita menghadapi kesulitan yang mirip-mirip kalimatnya seperti ini, yaitu beliau mengajari kalau Anda dalam kesulitan katakanlah ya man yakfi min kulli syai' wala yakfi minhu syai' ikfini ma ahammani. Wahai zat yang sudah mencukupi segala sesuatu dan segala sesuatu tidak pernah cukup tanpanya, selesaikan aku dalam semua urusanku. Ya man yakfi min kulli syai'. Bahkan ada dalam riwayat-riwayat dari Ahlul Bait ada 7 ayat Al-Quran yang menggunakan kalimat kafa, yang katanya dalam riwayat-riwayat itu apabila ayat-ayat ini dibaca ketika kita dalam kesulitan, Allah akan lapangkan kesulitan kita. Disebutkan dalam riwayat itu 70 kali sekali kita baca. Kemudian disebutkan dalam riwayat itu juga yang baca sebelum tidur dengan niat mengharapkan bisa melihat wajah suci Sayyidil Wujud Muhammad, Allah akan berikan 7 ayat itu. Nanti mungkin bisa ditulis oleh Ustaz Ahmad dan dibagikan, yaitu wakafallahu wakila, wakafallahu nasira, wakafallahu hasiba, wakafa billahi waliya, wakafa birabbika hadiyan wa nasira, wakafallahu almu'minina alqital, wa kana Allahu qawiyan aziza, wakafa billahi syahida. Semua ini menunjukkan kafa, cukup Allah. Manusia kalau setiap saat diberikan hatinya diisi ini, cukup bagiku Allah, cukup bagiku Allah, dia tidak akan punya kalimat minder, stres, takut lah, karena dia merasa Allah. Orang kalau dikatakan tidurlah kamu di rumahmu nyenyak, depan rumahmu ada satpam 5 yang menjaga rumahmu, dia enak tidur. Tapi kalau dia dikatakan kamu nggak dijaga satpam bisa ngantuk, bisa dikalahkan oleh kalau perampoknya 1 truk. Tapi kalau orang-orang dikatakan kamu dijaga oleh pemilik langit dan bumi, Anda membaca ayat kursi, Allah yahfadzak, Allah mengirim para malaikat, itu hati bisa mempunyai kekuatan. Ini ada kalimat fasayakfikahumullah. Karena itu kemudian ketika Rasulullah berdakwah menghadapi bermacam-macam, kalimat-kalimat ini selalu Allah berikan pada Rasulullah untuk menenangkan hati beliau, dan sebenarnya juga menenangkan orang yang masih mengikuti beliau dalam melaksanakan dakwah kepada Allah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah
wa huwas samiul alim. Sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Setelah Allah perintahkan mereka untuk beriman, setelah Allah tegaskan kalau mereka beriman sungguh mereka hidup dalam petunjuk, kalau mereka berpaling jangan ditakuti keberpalingan mereka, karena tetap Allah akan menyelesaikan urusan, tetap Allah akan membela engkau, karena Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Ayat berikutnya Allah sebutkan sibghatallah. Sibghah itu kalau bahasa Jawa celup-celupannya Allah katanya. Sibghah itu adalah memasukkan warna ke satu benda sehingga benda itu semua terwarna oleh warna yang kita buat itu. Allah ingin menyebutkan warna Allah, celup-celupannya Allah, Allah yang memberi warna. Adakah yang lebih indah dari warna yang Allah berikan? Al-Imam Ja'far Shadiq menyebutkan sibghatullah di sini artinya al-Islam, artinya agama Allah. Disebutkan juga millatu Ibrahim, karena ayat sebelumnya kan ketika Allah menyebutkan kalau mereka berkata kunu hudan au nasara dan semuanya, Allah akan menyebutkan bahkan kalian jangan ke sana jangan kemari, tapi ikutilah millata Ibrahim, bal millata Ibrahim. Di sini Allah pun mengatakan sibghatullah badal bal millata Ibrahim. Apa millah Ibrahim itu? Sibghatullah. Atau sibghatullah artinya ilzamu sibghatullah, ikuti terus sibghatullah. Apa sibghatullah itu? Al-Islam dalam tauhidnya, dalam fitrah yang Allah sebutkan, fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Sibghatullah. Orang kalau kena, dan Al-Quran menggunakan kalimat sibghah lain dengan cat atau talak. Cat pewarna itu yang diwarnai di luar saja, tapi kalau sibghah itu celup memberi warna di masa itu semua dalamnya itu kena warna semuanya. Ketika Allah menggunakan kalimat sibghah, Allah inginkan pertama bahwa Islam ini jangan cuma dinampakkan zahirnya, tapi Islam ini jadikan seluruh tubuhmu, seluruh anggotamu, seluruh yang kamu miliki semua harus berwarna Islam. Jangan cuma Islam zahirnya, KTP-nya Islam, namanya Muslim, tapi tingkah lakunya tidak ada sedikit pun berbau Islam. Allah menginginkan harus sibghah, warna, satu warna yang semuanya diambil dari belakang, dari depan, dari dalam, dirobek apapun, cuma satu warnanya, itu sibghah namanya. Dan itulah Islam. Islam itu apabila kita yakini kebesaran dan keimanan kita pada Allah dari hati yang sebenarnya, maka semua anggota badan ini akan diwarnai oleh hati itu, keluar cahaya Islamnya. Lisan kita Islami, tangan kita Islami, akal kita Islami, hati kita Islami, gerak-gerik kita Islami, sehingga semuanya adalah dengan Islam. Sibghatullah, kalimatnya sibghah. Allah menginginkan bahwa Islam yang saya perintahkan, katakanlah masuklah beriman kepada Allah, Rasul, imanilah Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, imanilah Musa, Isa. Allah ingin katakan bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah ini adalah Islam yang satu yang dibawa oleh para anbiya sebelumnya, dan Islam itu utuh. Sibghah juga kalau nampak dari kalimat sibghah ini, harusnya Islam itu indah, karena bisa dilihat warna itu dari jauh sudah bisa nampak keindahannya. Dan itu Islam. Islam ini adalah sesuatu yang kuat plus indah. Karena itu Allah menyebutkan, Rasul menyebutkan, Allahu jamil yuhibbul jamal, innallaha tayyib yuhibbu tayyib. Allah itu indah, menginginkan keindahan. Islam ini adalah selain kokoh dan semuanya, Islam ini adalah harus tampil indah. Ini yang disebutkan oleh Sayyidah Zainab salamullahi alaiha, ma ra'aitu illa
jamila. Aku enggak melihat kecuali indah. Apapun harus indah. Karena itu enggak boleh berdakwah menegakkan Islam dengan cara yang enggak indah. Ditolak. Apapun perilaku musuh dengan semua kekerasannya, kekejamannya, melakukan semua cara yang tidak indah, ketika kita membawa nama Islam harus tetap kita balas dengan yang indah. Itu Islam. Sibghah, ada warna. Coba bayangkan sibghah, warna. Warna ini adalah, kalau kita mau merenungkan, indah dalam semuanya. Satu contoh, bahan baku warnanya itu adalah tauhid, iman kepada Allah dengan semua yang dibawa Rasulullah, akhlakil karimah, perangai-perangai yang indah. Ini bahan baku warnanya, tauhid, iman, dan perangai-perangai yang mulia. Terus yang menerima, yang siap untuk dicelupkan, ini tadi warnanya, yang siap dicelupkan ialah setiap mukmin yang lahir telah dicelup oleh Allah warna ini. Yang mengecelup siapa? Allah. Karena itu kemudian Allah menamakan agama ini agama fitrah, karena begitu lahir sudah memiliki celup-celupan dan warna dari Allah. Ketika kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wa alihi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak lahir dalam fitrah. Ini fitrah, ini sibghah. Ini udah diberi warna sendiri oleh Allah untuk mengenal Allah. Kedua orang tuanya kelak yang akan mengyahudikan dia, mengkristenkan dia, memajusikan dia, dan merubah. Lahirnya fitrah. Kalau tidak ada tangan-tangan usil yang merusak ini, dia tetap hidup dalam fitrah. Karena itu ada beberapa kalimat dalam Al-Quran, tugas Rasul ketika Allah menyampaikan, mereka menyampaikan dakwah ini, ketika orang mulai berpaling dari Rasul, berpaling dari Islam, Allah sebutkan mereka itu ghafil. Apa artinya ghafil? Alpa. Berarti kalau masih ikut aslinya, tidak bakal dia akan alpa. Alpa itu adalah sesuatu yang dulunya dia mengingat sesuatu, ada sesuatu, kemudian dia lupa atau alpa. Datang para anbiya untuk mengkikis semua ini, supaya dia kembali kepada warna pertamanya, yaitu fitratullah atau sibghatullah. Pewarna yang memberi warna ini Allah. Yang diwarnai mukmin. Diwarnai dengan apa? Dengan tauhid, dengan iman, dengan al-akhlaqul karimah. Tujuan dari memberi warna ini apa? Untuk memberikan kebahagiaan dan kekal kelak di surga. Buah dari warna ini apa? Buah dari warna ini adalah al-ubudiyatu lillah, penyembahan mutlak kepada Allah. Karena itu perhatikan nanti akhir ayatnya, wa nahnu lahu abidun sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Jadi kita tidak perlu membawa warna lain, sudah diwarnai oleh Allah. Tidak perlu membawa ideologi lain, sudah diberi oleh Allah lengkap, warna ini sudah lengkap. Jadilah kamu muslim, cukup. Ini yang diteriakkan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika Allah berfirman aslim. Qala aslamtu lillahi rabbil alamin, dengan warna aslinya yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Umat Islam ini kan sekarang menjadi macam ini karena sering mewarnai dirinya dengan warna-warna yang bukan dari Islam, memasukkan hal-hal yang bukan dari Islam, sehingga kacau. Karena itu Islam menegaskan gak ada paksaan dalam agama, gak ada paksaan. Gak pernah Islam datang membawa pedang, ayo Islam, kalau enggak saya bunuh. Enggak. Rasulullah bahkan pernah marah dengan salah seorang yang membunuh orang setelah berkata la ilaha illallah. Ketika Rasulullah ditegur, kenapa kamu bunuh? Ia berkata, cuman lisannya ya Rasulullah, hatinya bohong. Rasulullah sehingga beliau berkata, asyaqaqta qalbah, apa kamu belah hatinya? Kaifa bika bila ilaha illallah yaumal qiyamah? Apa yang akan kamu persiapkan nanti jawaban kalau la ilaha illallah di hari kiamat menuntut engkau? Paksaan gak ada dalam Islam,
Gamblang Allah berfirman, la ikraha fiddin. Tetapi kalau sudah milih agama ini, kalau sudah ingin menamakan dirinya Islam dan ingin mencelup dengan celup yang Allah berikan ini, subhanallah, maka firman Allah, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah seluruhnya. Jangan warna ini dirusak. Jangan kasih warna-warna lain, gak tambah indah. Tidak perlu kita modifikasi warna ini. Cukup Allah itu adalah kalau menciptakan sangat indah dalam ciptaannya. Ketika memilih agama untuk manusia ini, Allah maha mengetahui, karena ini yang paling cocok untuk manusia. Inilah sibghatullah. Jadi kadang-kadang disebut dinullah, sibghatullah, yaitu Islam yang Allah sebutkan, raditu lakumul islama dina. Ini Allah nggak rela kalau kita berpaling dari warnanya. Ketika kita masukkan bermacam-macam yang bukan dari Islam, ya ini yang terjadi umat Islam sekarang. Tidak sepenuhnya menerima, memilah-milah yang enak, yang gampang, yang ini dipilah-pilah. Sehingga Allah pernah berfirman, dan nanti juga akan kita baca ayat ini ada singgungan semacam itu. Tapi dalam surat Hujurat lebih jelas Allah menyebutkan, atu'allimunallaha bidinikum. Apakah kalian ini mengajari Allah mengenai agama kalian? Kok dengan enak kita berkata, yang ini sudah nggak layak, ini dalam abad ini nggak bisa dipraktekkan, yang ini harus diganti. Siapa kita? Wong Allah menyebutkan ini adalah pilihanku, ini adalah agamaku, ini adalah warna yang aku berikan warna, ini adalah fitrah yang aku ciptakan kamu berdasar ini. Mau milih silahkan, tidak silahkan, tapi kalau milih ini jangan dirubah. Kita cuma disuruh make dan menikmati, dan kalau kita melaksanakan kita diberi bonus besar oleh Allah. Jangan ujung-ujung terus kita mintiri, yang ini harus dirubah ya Allah, yang ini harus digugurkan, yang ini harus diganti ini. Jangan. Kita ini cuman punya dua yang sering saya sebutkan dalam pertemuan. Kita cuman punya dua di hadapan Allah, yaitu sami'na, dan jangan punya kalimat lain di hadapan Allah. Artinya kalau kita ketika mengatakan kalau begini kan lebih bagus, semestinya ini begini. Orang ketika mengatakan kalau begini baik, lebih bagus, semestinya begini, orang ini sadar atau tidak sadar, dia ingin mensejajarkan dirinya dengan Allah. Karena dia mengoreksi agama Allah. Dia ingin mensejajarkan dirinya dengan Allah. Dia walaupun gak mengucapkan seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, tapi perilaku itu sama. Karena itu, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum an yaqul sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yaqulu, cuman itu yang mereka ungkapkan. Sekali lagi, sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Apakah ada yang melebihi keindahan dari warna yang Allah berikan? Enggak ada. Apakah ada agama semulia agama yang Allah pilih untuk kita? Apakah ada ketentuan-ketentuan yang lebih indah dari ketentuan Allah? Apakah ada hukum yang lebih indah dari hukum Allah? Karena itu Allah selalu menggunakan kalimat ahsan. Allahu ahsanu hadits. Wa man asdaqu minallahi qila. Ketika berbicara hukum, alaysallahu biahkamil hakimin. Ketika berbicara agama Allah, sibghatullah. Ketika berbicara penciptaan, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ketika berbicara masalah seluruh ciptaannya, alladzi atqana kulla syai'in. Jadi kita harus hendaknya dengan memiliki kesadaran bahwa kita ini telah diberi warna. Yang milih warna itu Allah. Pasti yang diberikan untuk kita ialah yang terbaik. Kalau itu yang sudah terbaik, maka nggak perlu kita urun rembuk, karena Allah nggak minta kita untuk urun rembuk, tapi Allah minta kita cuma untuk sami'na wa ata'na. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah.
Kalau sudah Allah berikan warna begini, kemudian siapa yang menggunakan warna itu pasti oleh Allah akan dihiasi dia. Ini warna ini kan artinya hiasan, keindahan. Apa keindahan warna yang Allah berikan? Kesucian hati, kebersihan hati, kebaikan hati. Karena apabila hati suci, hati baik, maka hati ini yang menginstruksikan pada seluruh anggota badan. Tangan kita, akal kita, kaki kita, dan semuanya akan dibawa kepada kesucian. Karena itu hiasan kita ini memang bukan cuman lampu yang indah, percik-percik warna, taman-taman yang indah. Itu hiasan dunia. Kita punya hiasan lain. Mengikuti sebuah warna tadi, sudah punya warna indah itu dihiasi oleh Allah. Apa hiasannya? Ketika Allah berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Tetapi Allah adalah habbab, menjadikan kalian mencintai al-iman. Ini sibghah. Setelah ada sibghah ini kita pegang, wa zayyanahu fi qulubikum, dihias di hati kalian. Ini hiasan Allah. Ini sifat Allah. Ini keindahan Allah. Karena itu kemudian orang-orang yang bersama Allah tidak pernah melihat di dunia ini kecuali keindahan. Tidak pernah. Pada pokoknya, puncaknya, sampai melihat sesuatu yang kalau kita lihat tidak indah sepintas, kalau kita lihat kita ngeri dan sangat-sangat memprihatinkan. Tapi ketika dipandang dari kehiasan Allah akan menjadi indah. Apa puncaknya? Siti Zainab, mulut Imam Husain dipermainkan dengan tongkat yang biasa dicium Rasulullah. Dengan mengejek, penguasa itu berkata kepada Zainab, lihat apa yang Allah lakukan terhadap saudaramu. Ingin mengejek, ini terhina. Dalam puncak semacam ini pun, orang yang memiliki sibghatullah dan hidup dalam sibghatullah, orang yang memperoleh zayyanahu fi qulubikum, dihiasi keimanan oleh Allah sehingga melihat semua dunia ini keindahan. Kalau dihubungkan dengan Allah dalam posisi semacam itu pun, Siti Zainab cuma berkata, ma ra'aitu illa jamila. Aku enggak melihat kecuali keindahan. Sebenarnya sepintas enggak indah, tapi menjadi indah karena apa? Terjadinya ini karena hubungannya dengan Allah. Berarti memperoleh habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Kekufuran, kefasikan, kemaksiatan itu artinya kita sedang merusak warna asli dari Allah itu. Karena itu Allah akan menjadikan orang mukmin sejati benci dengan kekufuran, benci dengan kefasikan, benci dengan kemaksiatan, dan senang dengan keimanan. Sibghatullah, wa man ahsanu minallahi sibghah. Terus, wa nahnu lahu abidun. Kami cuman beribadah mutlak kepada Allah. Apa artinya lahu abidun? Bukan nahnu abiduna lahu. Kalau nahnu abiduna lahu, kami menyembah dia Allah, bisa juga menyembah selain Allah. Tapi kalau Allah dahulukan jar majrur ini, wa nahnu lahu, kami hanya kepada Allah. Abidun artinya tidak menyembah selain Allah dalam arti bentuk ikhlas yang sebenarnya. Seperti kita menyebutkan iyyaka na'buduk, berbeda dengan na'buduka. Kalau na'buduka, kami menyembah engkau, masih juga mampu menyembah Allah di waktu yang sama, menyembah selain Allah. Tapi kalau iyyaka na'bud, artinya tidak menyembah kecuali kepadamu ya Allah. Begini, wa nahnu lahu abidun. Sebenarnya kita hidup dalam celup-celupan Allah, warna Allah ini. Waktu kita ini, dalam kehidupan kita ini ada 4. Pertama, mungkin kita sedang melakukan taat hidup kita. Maka ketika kita melakukan taat, supaya warna itu tetap warna indah, maka harus kita usaha supaya taat itu kita lakukan dengan ikhlas. Wa nahnu lahu
ikhlas. Atau waktu kita sedang menikmati nikmat Allah, kalau kita menghadapi waktu ketika kita memperoleh nikmat Allah supaya warna dan sibghah itu tetap indah, maka ketika menyambut nikmat itu harus kita selipkan syukur kepada Allah. Ketika beramal, masukkan ikhlas. Ketika menerima nikmat, syukurilah Allah. Itu waktu-waktu yang kita. Atau ketiga, mungkin kita dalam kehidupan ini menghadapi cobaan. Namanya dunia tempat cobaan. Kalau kita hidup dalam menghadapi cobaan, supaya tetap kita tidak berubah warna yang Allah berikan, tetap indah warna Allah itu ketika menghadapi cobaan, musibah, selipkanlah dalam waktu itu sabar dan kerelaan menerima ketentuan Allah. Keempat, sebagai manusia yang tidak maksum, punya syaitan dan hawa nafsu. Mungkin kita hidup dalam waktu maksiat, melanggar Allah, melanggar ketentuan Allah, menerjang yang Allah larang. Ketika hidup dalam waktu semacam itu, cepat-cepatlah kejar dengan taubat, mohon ampun kepada Allah, supaya tetap warna itu warna indah sibghat Allah. Kalau lagi melakukan taat, usahakan supaya ikhlas. Kalau lagi menerima nikmat, usahakan supaya bersyukur. Kalau lagi menghadapi bencana, musibah, usahakan sabar dan ridha menerima ketentuan Allah. Dan kalau lagi maksiat dan melanggar Allah karena gangguan syaitan dan hawa nafsu, jangan tunda-tunda taubat. Cepat-cepatlah ikuti taubat. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah. Ketika kamu sudah berbuat jelek, cepat-cepat kamu berbuat baik. Nanti kebaikan ini akan menghapus kejelekan yang kamu lakukan. Siapa yang bisa menjaga empat ini, dia akan sampai kepada derajat yang tinggi untuk tetap menyandang warna yang Allah berikan, sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Ayat berikutnya masih bersama mereka kaum musyrikin, al-Yahud dan Nasara. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Tadi ayatnya wa nahnu lahu abidun. Sekarang ini wa nahnu lahu mukhlisun. Atuhajjunana. Artinya apakah kalian berdebat dengan kita, dengan Allah? Al-muhajjah itu al-mujadalah. Artinya dua kelompok, dua orang masing-masing memberi hujjah. Maka artinya saling memberikan hujjah. Tahaj. Wa illa asal kalimat hajjah itu qasad. Hajjal baita artinya qasadal baital haram. Menuju ke baitallahi al-haram. Karena itu kemudian hujjah itu artinya dalil-dalil dan argumen. Ketika Allah berfirman mengenai kepandaian Nabi Allah Ibrahim kalau berdebat, kenapa beliau pandai? Karena Allah selalu berikan hujjah demi hujjah, argumen demi argumen, sehingga Allah berfirman, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Itulah argumen-argumen kita yang kami berikan kepada Ibrahim salamullahi alaihi. Atuhajjunana fillah. Anehnya orang-orang Yahudi, Nasara saat di zaman Rasulullah itu, mereka itu selalu mengajak debat Rasulullah mengenai agama Allah. Artinya muhajjah di sini mereka sudah tidak lagi mendengarkan argumen Rasulullah, tapi yang mereka banggakan adalah keahlian mereka, yang mereka congkakkan adalah bahwa mereka orang-orang terdahulu sebelum datangnya Islam. Apa yang mereka banggakan sih? Begini. Yahud menganggap bahwa seluruh nabi sebelum engkau ya Muhammad semuanya dari kami bangsa Yahud, Bani Israel. Agama kami wahai Muhammad, agama yang lebih lama dari agama yang kamu bawa. Ini teriakan mereka. Kitab-kitab kami, kitab-kitab yang terlebih terdahulu turunnya sebelum kitab yang kamu bawa. Ras kami bangsa Israel jauh lebih mulia dari bangsa Arab bangsamu wahai Muhammad. Hanya kami yang layak dan pantas
untuk memikul risalah, bukan orang-orang Arab penyembah berhala. Itu teriakan mereka dalam debat mereka. Terus kami adalah anak-anak Tuhan. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kecintaan Tuhan dan anak-anak Tuhan. Terus surga itu hanya milik kami dan gak masuk surga kecuali kami. Udah pernah kita baca ayat-ayat semacam ini. Ini teriakan mereka. Ketika mereka teriak-teriak selalu semacam ini, datang Quran mereka tolak. Mereka berkata cukup kita mendengarkan dari nabi-nabi terdahulu. Berkaitan berbicara surga, surga cuma milik kita. Berkaitan semua mereka anggap, katanya Rasulullah, katanya Allah memerintahkan Rasulullah, katakan, atuhajunana fillah. Apakah kalian ini mendebat kami mengenai urusan agama Allah dengan hal-hal yang kalian sampaikan? Sementara wa huwa rabbuna wa rabbukum. Allah ini Tuhan kami dan Tuhan kalian, bukan Tuhan bangsa tertentu. Bukan kalian cuman mengklaim Sya'bullahil Mukhtar dengan semua keistimewaan kalian, tidak. Tapi huwa rabbuna rabbukum. Tuhan ini adalah Allah, ini milik semua bangsa. Jangan kalian menganggap cuman milik kalian, agama cuman agama kalian, kitab cuman kitab kalian, surga cuman surga kalian. La, huwa rabbuna wa rabbukum. Terus Allah tidak membedakan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang Allah jadikan tolak ukur orang itu bisa lebih mulia dari satu dengan yang lain. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal perbuatan yang akan menjadikan orang lebih mulia satu dari yang lain. Yang dilihat amalnya. Kita teriak-teriak tapi nggak beramal juga nggak ada artinya. Kita cuman pandai berbicara, banyak dalil, banyak argumen, banyak semuanya, tapi amalannya kosong, nggak ada artinya di sisi Allah. Karena kelak Allah menyebutkan wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yudzahul jazaa'al awfa. Tiada bagi manusia kecuali yang ia lakukan, dan kelak apa yang ia lakukan akan ia lihat, dan kelak Allah akan memberikan balasan sesuai amalannya. Kalau indah amal perbuatannya indah, dapat pahala. Kalau amal perbuatannya jelek, mendapat sanksi dari Allah dengan keadilan Allah. Karena itu kemudian Al-Quran selalu menggandengkan beriman dan beramal saleh. Alladzina amanu wa amilus salih. Sehingga Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Beramallah, nanti Allah dan Rasulnya akan melihat amalan ini, dan orang-orang mukmin yang kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah melihat semua amalan ini, dan kelak akan dibangkitkan, dan Allah akan beritahu apa saja yang kalian lakukan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin, dia Arab atau Israel atau bangsa apapun, khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran, siapapun dia tetap akan yarah, melihat hasilnya. Rabbuna wa rabbukum. Jangan kalian mengklaim diri kalian sendiri. Kan ayat-ayat sebelumnya itu sudah baca ya, kalau diajak masuk menerima agama Rasulullah mereka teriak, qulubuna ghulf, udah penuh hati kita. Cukup mendengar dari nabi-nabi kita sebelumnya. Sehingga teguran Allah, lana a'maluna walakum. Tetapi amalan itu pun belum menjadi satu bukti kalau kita tetap akan memperoleh pahala itu. Karena itu Allah akhiri ayat ini, wa nahnu lahu mukhlisun. Perlu keikhlasan dalam beramal. Jangan kita beramal tapi kita beramal bukan untuk Allah, tapi kita beramal untuk selain Allah, nggak akan sampai kepada Allah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Yang dilihat cuma amal perbuatan, tetapi wa nahnu lahu mukhlisun. Ketika kami beramal harus kami benar-benar ikhlas kepada Allah. Al-Imam Ali beliau berkata, bil ikhlas yakunul khalas.
Dengan ikhlas akan selesai semua urusan ini. Dan kemudian beliau menyebutkan watuba liman akhlasa lillahil ibada wad du'a. Sungguh bahagia dan untung orang yang mengikhlaskan dirinya dalam beramal dan dalam berdoa kepada Allah. Ayyuhal ikhwah, sering saya sebutkan, ikhlas ini mudah kita sampaikan, mudah kita carikan dalil, mudah kita jelaskan, mudah semuanya kita bicarakan, tapi praktek ikhlas ini sulit. Perlu kita melawan hawa nafsu kita. Kita masih sering beramal supaya dituding orang, ini orang sosial, ini orang baik, ini orang alim. Kita masih sering beramal kalau dipuji orang, kalau di hadapan orang. Kalau tidak ada orang, kita akan tidak kenal. Atau kita sering pamer amalan kita, sudah kita tutup-tutupi, kita teriakkan supaya orang lain tahu. Ini hal-hal semacam ini akan membuat keikhlasan itu jauh dari kita, wa na'udzubillah. Karena itu perlu latihan, perlu melawan diri, dan perlu mohon kepada Allah, perlu tawassul kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi agar Allah memberikan bimbingan kita bisa berikhlas dalam amal. Ini akhir ayat yang kita bahas 139. Insyaallah minggu depan kita akan teruskan. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.